Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Rangkuman berita dari berbagai daerah dan disiarkan di LPPL Jawa Timur. Inilah Buletin Jatim untuk edisi hari ini bersama saya Lydia Murniati. Segera kita simak informasi yang pertama. Radia Suara Tuban. 46 pegawai di Pengadilan Negeri Tuban jalani rapid test, 2 orang dinyatakan reaktif. Selengkapnya bersama Aida Aminia. Sebanyak 46 pegawai di Pengadilan Negeri PN Tuban yang terdiri dari hakim, ASN, dan non-ASN melakukan rapid test bekerja sama dengan RSNU Kabupaten Tuban Senin 4 Mei 2020. Humas PN Tuban Donovan Akbar Kusumo Buwono mengatakan, pelaksanaan rapid test tersebut dilakukan setelah salah satu pegawai di PN Tuban dinyatakan rapid test reaktif setelah melakukan tes mandiri. Sehingga semua pegawai di PN Tuban di rapid test juga guna mengetahui hasil rapid. Dari hasil rapid test, 2 pegawai yaitu 1 hakim dan 1 non-hakim dinyatakan rapid test reaktif. Selanjutnya keduanya diminta isolasi mandiri dengan pemantauan ketat dari PN Tuban. Kemarin itu ada salah satu pegawai kami tes mandiri, hasilnya reaktif. Lagi swab, terus akhirnya kita ambil kebijakan, cek semua hasilnya 2 lagi reaktif. Jadi kita koordinasi ya, khusus sama dinas kesehatan ya, mana langkah selanjutnya mau gimana. Tapi yang bersangkutan udah isolasi mandiri, 1 hakim, 1 non-hakim. Ditambahkan, setelah mengetahui hasil tersebut, selanjutnya PN Tuban akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Tuban. Aida Aminia, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Kita beralih ke Suara Kota Probolinggo, ada Lina Pradipta. Jembatan Kedungasem yang rusak segera dipasang rangka baja. Perbaikan penyangga jembatan Kedung Asem di Jalan Kyai Haji Hasan Genggong, Kecamatan Wonoasih, dipastikan dimulai secepatnya. Bagian pilar penyangga jembatan sisi tengah mengalami kerusakan Sabtu lalu. Jembatan Kedung Asem sepanjang 18 meter itu dibangun sejak tahun 1978 di bawah wewenang Kementerian PUPR, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 8. Setelah dipasang penyangga, jembatan bisa dilalui kendaraan kecil dan akan dipasang portal agar kendaraan berat seperti truk dan bus tidak melintas. Untuk pengerjaan penyangga jembatan membutuhkan waktu sekitar 3 minggu. Sementara itu, pengalihan arus lalu lintas langsung dilakukan sejak Sabtu sore oleh Dinas Perhubungan Kota Probolinggo bersama Satlantas Polres Probolinggo Kota. Kendaraan dari Situbondo Banyuwangi yang menuju Surabaya, Malang, dan Jember dialihkan ke Jalan Lingkar Utara atau JLU. Sementara untuk pertigaan Jorongan, arus dari Jember Lumajang menuju ke Kota Probolinggo, Jalan Kyai Haji Hasan Genggong pun sudah ditutup, dialihkan ke Jalan Profesor Hamka. Lina Pradipta, Suara Kota Probolinggo. Suara Sidoarjo, RSUD Sidoarjo pulangkan 13 pasien COVID-19 yang sembuh. Selengkapnya bersama Billy Patopoy. Dikabarkan pada Senin kemarin, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sidoarjo telah memulangkan 13 pasien yang terdiri dari 8 PDP dan 5 orang yang positif COVID. Hal ini dikonfirmasi oleh Dr. Ato Irawan, Direktur RSUD Sidoarjo, saat ditemui pada Selasa pagi ini. Itu sudah 151 pasien COVID-19 yang sudah kita rawat. Saat ini 71 pasien ya yang sudah kita rawat, sehingga yang pulang 80 orang. Kemarin kita memulangkan 13 pasien, 8 PDP, 5 yang sembuh. Artinya sembuh itu positif sebelumnya, kemudian 2 kali swab negatif. Kalau di jumlah yang sembuh, baru 7 kita mulangkan. Padahal 47 yang positif, berarti ada 40 yang sedang kita rawat masih positif. Dr. Ato juga menjelaskan untuk pasien yang saat ini masih dirawat tidak semuanya ada di usia lanjut. Bahkan beberapa pasien yang dilakukan swab selama 7 kali dengan hasil masih positif justru masih di usia produktif. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Kholik Maulidi dari Realita FM mengabarkan Satpol PP Pamekasan amankan area yang rentan penyebaran COVID-19. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Pamekasan lakukan giat rutin pengamanan pada tempat-tempat yang memicu perkumpulan yang menimbulkan keramaian, sehingga akan rentan menyebabkan penyebaran COVID-19 lebih mudah untuk terpapar pada orang di sekitar. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Kasatpol PP Kusairi mengatakan, untuk menertiban dan menjadikan Kabupaten Pamekasan menjadi kota yang tertata dan bersih, mulai dari Jalan Kabupaten, Jalan Diponegoro, Arek Lancor, sampai Jembatan Timur Bentol akan ditindaklanjuti sehingga bersih dari pedagang kaki lima atau PKL.
Kuseri menambahkan, apalagi saat ini pedagang kaki lima diwajibkan memakai masker dan tetap social distancing, baik bagi penjual maupun pembeli. Selain untuk mengikuti aturan dari pemerintah, juga untuk menjaga keselamatan diri sendiri, sekaligus memberi contoh agar diikuti oleh orang lain. Semua itu kan di samping juga memang tidak boleh, yang ada juga harus menjaga jarak physical distancing, dan itu tugas-tugas rutin. Kita menginginkan jalan kabupaten di Ponorogo, dari Lancor sampai ke jembatan timur Bentul itu bersih dari kegiatan PK5. Apalagi sekarang PKL itu kan juga punya kewajiban bagi yang menjual dan membeli juga harus pakai masker. Jadi kita sambil mengenalkan itu. Jadi itu yang kita lakukan sementara ini. Kuseri berharap kepada masyarakat umum agar mengikuti aturan pemerintah dan anjuran tim medis yang telah diberlakukan, khususnya para pekerja atau pencari nafkah di luar rumah, agar selalu waspada dan tetap menjaga kesehatan. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga Kabupaten Pamekasan bisa beraktivitas lagi secara normal. Holik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Mega Kristi RGR FM Tulungagung, bantuan peningkatan rumah layak huni. Untuk meningkatkan kebutuhan papan bagi masyarakat berpenghasilan rendah MPR, maka pemerintah meluncurkan program sebagai stimulan perumahan swadaya. Hal ini disampaikan Anang Prastiono, Kadis Perumahan dan Kawasan Pemukiman saat penyerahan bantuan bagi masyarakat di Pendopo. Tujuan dari pemberian bantuan ini diantaranya adalah agar masyarakat mampu meningkatkan kualitas rumah sehingga mereka bisa memiliki rumah yang layak dan sehat serta aman. Program ini sudah berjalan sejak tahun 2011 dan mampu melaksanakan pembangunan rumah layak huni sebanyak 10.433 unit. Untuk tahun 2020 ini merupakan program tuntas kecamatan dan tuntas desa. Tahun ini membantu peningkatan kualitas rumah sebanyak 197 unit rumah tidak layak huni atau RTLH dengan besaran bantuan sebesar 17 juta lebih. Dengan rincian 15 juta untuk pembelian bahan dan sisanya untuk upah tukang. Tahun 2020 ini yang memperoleh bantuan adalah desa-desa yang tersebar di Kecamatan Kedungwaru, Ngunut, Kauman, dan Boyolangu. Peran serta TPPKK dalam pelaksanaan program ini cukup membantu agar penyampaian program tersebut tepat sasaran. Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birowo MM dalam sambutannya menyampaikan tujuan dari pemberian bantuan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hunian, sehingga akan melahirkan generasi yang sejahtera serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bupati berharap dengan program ini, kedepannya di Tulungagung tidak ada lagi rumah warga dengan kategori rumah tidak layak huni. Hal ini menunjukkan keberpihakan pemerintah bagi kesejahteraan warganya. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Kita beralih ke Radio Persada FM. Bulan puasa di tengah pandemi COVID-19, Satpol PP Kabupaten Blitar tetap intensif gelar razia hiburan malam. Dalam rangka membuat nyaman ibadah puasa umat muslim, Satpol PP Kabupaten Blitar berjanji tetap melakukan penertiban secara intensif di tempat hiburan malam maupun tempat lainnya. Sekretaris Satpol PP Kabupaten Blitar, Mustafa, mengatakan, meski saat ini mewabah COVID-19, namun razia rutin di bulan Ramadan tetap dilaksanakan. Hanya saja dalam pelaksanaannya lebih menerapkan sesuai protap. Di sisi lain, sambil melakukan razia, pihaknya juga melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat agar mematuhi himbauan dari pemerintah untuk melakukan social distancing maupun physical distancing. Mustafa menegaskan tidak segan-segan menindak pelaku usaha yang masih buka di bulan suci Ramadan, apalagi saat ini sedang mewabah virus corona, sehingga dihimbau bagi seluruh pelaku usaha hiburan agar mematuhi aturan yang ada. Pada prinsipnya, karena kita sendiri dalam melakukan persiapan puasa ini biar umat Islam melaksanakan dengan baik, ya otomatis namanya safety, keamanan, ketertiban, ketentraman tetap kita jaga. Mustafa berharap dengan adanya penertiban secara rutin bisa melancarkan ibadah puasa umat muslim, karena ini merupakan momen bagi umat muslim untuk menjalankan ibadahnya dengan khusyuk. Uzahmat, Radio Persada FM Blitar. Polresta Madiun ajak napi asimilasi bagikan bantuan pada warga terdampak COVID-19. Selengkapnya bersama Amanda, Suara Madiun. Kegiatan bagi-bagi nasi yang dilakukan Polres Madiun Kota sedikit berbeda. Polres Madiun Kota melibatkan 3 napi asimilasi dalam kegiatan berbagi tersebut.
Ketiga ex-napi kasus narkoba itu sengaja dilibatkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Khususnya, pemahaman 3 mantan narapidana tersebut layak diterima kembali di masyarakat. Ketiga ex-napi tersebut tampak antusias, seperti Muhammad Hari Santosa yang mengaku bersyukur sekali bisa memperoleh asimilasi dan diajak untuk berbagi. Hari, sapaannya, mendapat vonis 1 tahun 10 bulan atas kasus narkoba. Warga Kelurahan Mojorejo tersebut seharusnya baru bebas Maret 2021 mendatang. Namun dia mendapat asimilasi dan bebas pada 22 April kemarin atau baru 11 bulan menjalani masa hukuman. Hari mengaku tidak akan mengiyakan kebebasan yang lebih cepat tersebut. Tak heran, dirinya langsung mengiyakan begitu ada ajakan Polres Madiun Kota untuk berbagi. Tidak hanya berbagi, Hari dan 2 orang napi asimilasi lain juga mendapatkan tausiah di Sat Narkoba Polres Madiun Kota. Ketiganya memang ex-napi kasus narkoba. Tausiah diharap memberikan gambaran akan kehidupan yang lebih baik bagi ketiganya. Kabak Sumda Polres Madiun Kota, Kompol Basuki Dwi Koranto menambahkan, keterlibatan napi asimilasi dalam kegiatan sosial diharap menjadi pembelajaran bersama, terutama masyarakat agar sudi menerima mereka kembali. Sebab ketiga ex-napi tersebut layak diterima. Sebaliknya, kegiatan juga menjadi pembelajaran sekaligus bimbingan bagi ketiga ex-napi agar bisa berbuat lebih baik lagi ke depannya. Amanda, Suara Madiun. Akmal Mustafa dari Suara Ngawi mengabarkan tingkatkan penjagaan dalam mengantisipasi perjalanan jelang Lebaran. Mengantisipasi gelombang masyarakat yang melakukan perjalanan pulang ke Ngawi menjelang Lebaran, gugus tugas COVID-19 Kabupaten Ngawi meningkatkan penjagaan di setiap perbatasan dan pintu masuk Jawa Timur. Budi Sulistiono Kanang, Bupati Ngawi mengatakan, semakin mendekati Hari Raya Idul Fitri tahun ini, setiap posko pemantauan harus meningkatkan penjagaannya dalam mengantisipasi gelombang masyarakat yang melakukan perjalanan pulang. Selain posko pemantauan, checkpoint perbatasan juga dilakukan penjagaan yang ketat, serta penindakan yang tegas terhadap masyarakat yang melakukan perjalanan mudik. Kanang berharap dengan adanya peningkatan penjagaan di setiap posko dan checkpoint, bisa menekan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ngawi dan Jawa Timur. Saya Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Beralih ke LPPL Suara Gresik, peduli COVID-19, pedagang makanan di Gresik menjadi juru masak di dapur umum. Selengkapnya bersama Kevin Chandra. Imbas adanya virus COVID-19, pedagang makanan di Gresik beralih profesi menjadi juru masak di dapur umum. Juru masak tersebut berasal dari pedagang makanan yang terdampak virus COVID-19. Dapur umum tersebut didirikan oleh Camat Cerme untuk memberdayakan para pedagang makanan yang terdampak virus COVID-19 untuk membantu masyarakat lainnya. Suyono selaku Camat Cerme mengatakan dapur umum yang berada di Desa Dadap Kuning bisa menghasilkan 600 bungkus per hari untuk memenuhi kebutuhan buka puasa dan sahur. Karsi sebagai juru masak di dapur umum tersebut mengaku senang bisa membantu warga yang lainnya untuk memasak. Tidak hanya pedagang makanan saja, tetapi kegiatan ini juga didukung oleh PKK desa setempat. Sejak 5 hari lalu, sudah 2.500 nasi bungkus dibagikan selama dapur umum ini berdiri. Untuk sasaran penerima nasi bungkus sesuai data dari pihak desa yang ditujukan kepada orang miskin, kepala keluarga yang dirumahkan, dan korban PHK. Saya, Kevin Chandra, melaporkan dari Suara Gresik. Dan ada Akbar Ruyana dari Radio Blambangan FM, Banyuwangi akan terima jaring pengaman sosial berupa paket sembako mulai pekan depan. Sebanyak 21.000 lebih kepala keluarga di Banyuwangi akan mendapat kiriman paket sembako, masing-masing senilai Rp200.000 per bulan mulai pekan depan. Paket sembako diberikan selama 3 kali untuk membantu warga terdampak COVID-19. Paket sembako itu terdiri atas beras 10 kg, sarden 5 kaleng, minyak goreng, dan 1 dus mie instan. Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas mengatakan paket sembako ini adalah salah satu jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD. Selain paket sembako yang akan disalurkan pertengahan Mei ini adalah paket nutrisi untuk ibu hamil dan menyusui, bantuan untuk penyandang disabilitas, pekerja seni budaya, pelaku pariwisata, serta insentif bagi santri dan penambahan beasiswa mahasiswa. Beras ini untuk 108.500 jiwa yang siap diedarkan ke masyarakat berhak menerima. Nah, kita sudah berkali-kali minta tolong kepala desa lakukan pendataan yang benar, tidak tumpang tindih, sehingga nanti jika ada data yang keliru bukan dari Pemda. Kenapa? Karena Pemda menunggu data valid dari kepala desa. Anas menambahkan pembagian paket sembako ditentukan melalui data yang disusun dari tingkat desa atau kelurahan. Hal ini untuk mengantisipasi agar tidak tumpang tindih penerima bantuan.
karena saat ini ada banyak mekanisme bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah. Akbar Wiana, Blambangan FM, Banyuwangi, melaporkan. Demikian Buletin Jatim untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Lydia Murniati, sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.